Sisi Baby geng. Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik untuk bonus new membernya, kita ada 100% depositnya gengs. Yuk kapan lagi, yuk kita langsung daftar aja, linknya ada di pin komentar di bawah ini. Gelandang Manchester United yaitu Fred mengakui bahwa performa timnya di sepanjang musim 2021-2022 ini jauh dari kata bagus. Ia pun menegaskan ambisinya untuk bangkit di musim depan. Fred yang menjadi andalan di lini tengah Manchester United dengan 36 penampilan di semua kompetisi pun mengakui bahwa musim timnya berjalan sangat buruk. Itu jauh dari musim yang kami rencanakan di awal. Kami tidak dapat mencapai tujuan kami dan kami sepenuhnya menyadarinya, tulis Fred di akun Twitter pribadinya. Mari istirahat sejenak untuk mengisi ulang baterai dan kembali lebih lapar untuk yang berikutnya. Manchester United adalah tim besar dan kami harus berada di tempat yang tepat sesegera mungkin. Terima kasih pada penggemar atas semua dukungannya, itu akan selalu untuk kalian. Keluarga Glazer selaku pemilik Manchester United menunjukkan keseriusan mereka untuk mendukung Erik ten Hag. Mereka memastikan bahwa sang manajer akan mendapatkan dana transfer yang cukup di musim panas nanti. Keluarga Glazer menegaskan bahwa mereka bakal mendukung penuh kepada sang manajer. Menurut Avram Glazer menyebut bahwa finish di peringkat ke-6 merupakan raihan yang buruk bagi MU. Jadi ia ingin timnya lekas move on dari situasi ini. Ia juga menyebut bahwa seluruh elemen Manchester United akan bekerja sangat keras untuk memperbaiki hari ini di musim depan. Lebih lanjut, Avram Glazer menyebut bahwa Erik ten Hag butuh dukungan penuh agar bisa sukses di Manchester United. Ia memastikan bahwa sang manajer akan dibekali dana transfer yang memadai untuk belanja pemain baru di musim panas nanti. Situasi internal Manchester United dikabarkan semakin kacau dengan kabar yang mengklaim bahwa skuad setan merah terpecah menjadi dua kubu yang berkonflik. Seperti yang dilansir ESPN, tensi skuad Manchester United memanas menyusul penilaian yang dilakukan sang manajer interim Ralf Rangnick terhadap sejumlah sosok seperti Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, hingga Marcus Rashford. Para pemain Inggris cenderung untuk tetap bersatu sementara banyak pemain asing memimpin mereka dari Ronaldo, ujar seorang sumber di internal Manchester United. Ada banyak kekecewaan ketika dilaporkan bahwa beberapa anggota skuad tidak senang dengan Maguire sebagai kapten, tapi itulah kenyataan dari situasinya. Parahnya, konflik internal ini kabarnya juga merembet ke anggota keluarga dan agen dari para pemain Manchester United, yang tentu saja juga terpecah menjadi dua kubu. Dua grup ini diklaim terlibat perseteruan panas jelang laga leg pertama 16 besar Liga Champions versus Atletico Madrid pada Februari lalu. Baru-baru ini kabar menyebut bahwa terjadi keributan di sesi latihan Manchester United. Keributan ini diklaim melibatkan dua pemain senior. Juventus tampak selangkah lagi mendapatkan tanda tangan gelandang Manchester United Paul Pogba. Namun upaya klub raksasa Italia tersebut merekrutnya di musim panas ini bisa terhalangi oleh Zinedine Zidane. Beberapa pemberitaan menyebutkan kalau Juventus telah mencapai kesepakatan personal dengan Pogba. Sang pemain bakal diikat kontrak berdurasi 3 tahun dengan bayaran 10 juta euro per musimnya. Angka di proposal Juventus lebih kecil dari gaji yang diterima Pogba selama memperkuat Manchester United, bahkan tidak lebih besar dari tawaran Paris Saint-Germain. Namun Paul Pogba memilih Juventus yang telah membesarkan namanya di panggung sepak bola. Tuttosport menyebutkan kalau direktur Juventus Pavel Nedved masih menjalin kontak dengan perwakilan Pogba hingga saat ini. Kemungkinan Paul Pogba berlabuh di Turin lagi sangat besar, namun kepindahan ini bisa batal terjadi karena Zinedine Zidane.
Seperti yang telah dijelaskan, Paris Saint-Germain juga menaruh minat kepada Pogba. Kabarnya klub raksasa Prancis itu berniat melakukan pergantian pelatih dengan mendepak nahkoda yang sekarang Mauricio Pochettino. Zinedine Zidane disebut-sebut sebagai kandidat terkuat pelatih Paris Saint-Germain musim depan. Jika pergantian pelatih ini benar-benar terwujud, Paul Pogba bisa memiliki alasan beralih dari Juventus dan berlabuh di Paris pada musim panas ini. Dalam beberapa kesempatan, Paul Pogba sering mengungkapkan keinginannya dilatih oleh Zinedine Zidane. Pernyataan itu juga yang membuatnya sering dikaitkan dengan mantan klub asuhan Zidane, Real Madrid. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo dikabarkan sempat cukup lama menunggu di dalam ruang ganti usai timnya dihajar tuan rumah Brighton 0-4 pada 7 Mei 2022 lalu. Manchester Evening News kini mengabarkan sejumlah cerita menarik dari lawatan Manchester United ke markas Brighton yang berakhir dengan kekalahan telak tersebut. Saat para staf United berjalan lesu meninggalkan Amex Stadium, seorang staf Brighton memberikan salam perpisahan dengan mendoakan agar selamat di perjalanan. Namun salah seorang staf Manchester United menjawabnya dengan lusuh, sungguh membuang-buang waktu. Selain itu, Manchester Evening News juga mengklaim bahwa seusai laga Ronaldo duduk sendirian di ruang ganti pemain selama sedikitnya 20 menit. Ronaldo kabarnya sudah sempat mendapatkan pengawalan keluar dari stadion sebelum akhirnya sosok 37 tahun itu memutuskan untuk kembali ke ruang ganti. Kabar menyebut bahwa sopir pribadi Ronaldo sudah menunggu di luar dan sang pemain akan keluar begitu bus tim sudah meninggalkan stadion lebih dulu. Bursa transfer pemain masih jauh. Manchester United sudah mulai dihubungkan dengan beberapa nama. Di antaranya ada kasus Frenkie de Jong yang paling mencolok. MU mulai dihubungkan dengan De Jong sejak kepastian kedatangan Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Sekitar beberapa pekan lalu, kabarnya Ten Hag ingin reuni dengan De Jong di Old Trafford. Ten Hag jelas sangat mengenal De Jong. Beberapa tahun yang lalu Ten Hag mengembangkan Ajax Amsterdam jadi salah satu tim kejutan di Eropa dengan Frenkie de Jong sebagai salah satu pilar. Kini Erik ten Hag akan memulai proyek besar di MU. Wajar jika dia tertarik merekrut Frenkie de Jong. Memang transfer ini sulit, tapi MU diyakini punya cara. Di antara sekian masalah MU, Ten Hag jelas perlu memperkuat lini tengahnya. Nemanja Matic dipastikan pergi dan Paul Pogba kabarnya juga bakal meninggalkan Old Trafford. MU memang masih punya Donny van de Beek, Bruno Fernandes, Fred, dan Scott McTominay. Tapi jelas nama-nama itu seakan tidak cukup. Ten Hag membutuhkan gelandang baru yang berkualitas. Ada beberapa nama yang disebut, khususnya untuk mengisi pos gelandang bertahan. Sebut saja Ruben Neves dari Wolverhampton atau Calvin Phillips dari Leeds United. Nama Frenkie de Jong juga disebut-sebut. Kabarnya Ten Hag secara khusus meminta klub mencoba merekrut de Jong. Gosip transfer Frenkie de Jong tampak meyakinkan. Pihak Barcelona juga sudah berbicara. Xavi Hernandez menegaskan dia menyukai de Jong tapi menyerahkan segalanya ke pihak klub. Namun seiring berjalannya waktu, sekarang gosip de Jong ke MU tampak meragukan. Beberapa bursa transfer terakhir, MU selalu bergerak diam-diam dan berhati-hati agar gosip tidak bocor ke media. Gosip transfer Frenkie de Jong jelas bertolak belakang dengan prinsip tersebut. Kabarnya sudah terlalu melebar, sulit dibuktikan kebenarannya. Karena itu menurut Express, muncul dugaan bahwa MU sengaja memanaskan gosip transfer Frenkie de Jong sebab pengalihan isu untuk pergerakan mereka yang sebenarnya di balik layar. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan langsung mengalihkan fokus mereka ke bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, usai dipastikan gagal menggait Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Nasi sudah menjadi bubur. Real Madrid mau tidak mau harus mulai memikirkan siapa target pengganti Kylian Mbappe. AS mengklaim nama tersebut adalah Cristiano Ronaldo. Selain Ronaldo, Real Madrid juga bernafsu memboyong Robert Lewandowski yang sudah menyatakan ingin hengkang dari Bayern Munchen, serta Ousmane Dembele yang kontraknya habis di Barcelona. Kabarnya strategi transfer Real Madrid pada musim panas ini bakal tergantung pada hasil yang didapat tim asuhan Carlo Ancelotti pada partai final Liga Champions kontra Liverpool akhir pekan mendatang. Keinginan Real Madrid membawa pulang Ronaldo ke Santiago Bernabeu pada musim panas ini sepertinya bakal sulit terrealisasi, mengingat MU masih belum berminat melepasnya.
Manajer anyar Manchester United, Erik ten Hag, kini sudah memastikan bahwa Ronaldo bakal masuk ke dalam rencananya untuk skuad musim depan. Di awal musim, Ronaldo memutuskan kembali ke MU, usai sempat berkelana ke Real Madrid dan Juventus. CR7 pun tampil impresif dengan mencetak 24 gol di semua kompetisi.